Selamat pagi para sahabatku, saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu dalam sukacita Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Menjadi orang populer atau terkenal itu menjadi impian banyak orang. Sebagai contoh misalnya, ini akan tampak begitu antusiasnya banyak orang mengikuti audisi yang diadakan oleh salah satu televisi misalnya, ketika ingin menjaring artis atau menjadi seorang penyanyi, misalnya di Indonesian Idol atau di Fear Factor. Ribuan orang rela berbondong-bondong ikut serta dalam audisi agar bisa menjadi artis atau penyanyi yang terkenal. Dengan menjadi artis, harapannya kehidupan seseorang bisa berubah. Dalam hal ini, dalam bacaan Injil hari ini, ada kesan bahwa Yesus sudah menjadi selebritis. Ia dikenal oleh banyak orang, sehingga banyak orang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan dia. Beberapa perikop sebelumnya berbicara tentang dia yang memberi makan 5.000 orang. Ia juga mampu berjalan di atas air. Dengan kemampuan itu, orang-orang sangat percaya atas apa yang dilakukannya. Akhirnya, entah orang kota, orang desa, semua membawa saudara-saudaranya yang sakit kepadanya untuk disembuhkan. Kemanapun ia pergi, hal itu terjadi, termasuk ketika berada di pasar-pasar yang penuh orang, penuh dengan orang-orang yang sakit. Ia tidak menyembuhkan orang sakit di rumah-rumah ibadat, manakala ia tidak sempat menyapa mereka yang sakit. Mereka memohon kepadanya, kepada Tuhan, agar diperkenankan menjamah jubah jumbanya saja. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam hal ini Injil Markus mengisahkan saat itu tidak ada pengajaran firman Tuhan, juga tidak ada mujizat atau pengusiran setan, tetapi mereka percaya pada Yesus. Maka Yesus pun kemudian memberikan kesembuhan kepada mereka. Tidak semua orang memiliki iman sesederhana itu. Ada orang yang memiliki iman yang rumit, memikirkan banyak pertimbangan, dan terlalu memakai logika dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan ada juga yang berpikir apakah Tuhan bersedia mendengar permohonan yang sederhana. Namun kisah hari ini mengajarkan kita bahwa iman sederhana seperti iman seorang anak adalah iman yang berkenan bagi Tuhan. Dengan penuh kasih, Yesus menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya. Inilah keselamatan nyata dari Allah. Semua orang yang datang dan menjamahnya disembuhkan.
Kesembuhan yang diberikan Yesus lebih pada kesembuhan batin. Pada zaman sekarang ini banyak orang mencari kesembuhan dari berbagai penyakit, baik jasmani maupun rohani, namun terkadang tidak sedikit yang keliru dan memakai cara yang menyesatkan, sehingga hasilnya ya hanya sementara, hanya semu. Kenyataan seperti ini justru menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Begitu pula jika kita hanya datang untuk mencari kesembuhan jasmani. Kita mungkin akan kecewa. Penyembuhan adalah hasil kepercayaan akan Tuhan yang mempunyai kuasa itu. Tentu Tuhan tidak ingin hanya menjadi pembuat mujizat, namun ingin membawa kita sampai pada keselamatan dan kebahagiaan abadi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, iman membutuhkan sikap proaktif dari manusia untuk bisa bergerak, menghampiri Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaannya. Hanya orang yang mengenal Yesus yang akan bergegas menghampirinya. Hanya orang yang percaya kepadanya yang akan datang memohon kepada Tuhan. Hingga saat ini Yesus terus bekerja menyatakan belas kasih-Nya karena iman. Hari ini kita diingatkan untuk selalu beriman kepadanya, iman kepada Tuhan. Iman mendatangkan rasa aman dan pemulihan. Demikianlah permenungan kita hari ini. Semoga ini dalam hidup kita semakin beriman kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada kuasa-Nya. Untuk mengakhiri permenungan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan dan tindakan kami, maupun dalam suka dan duka. Hari ini dalam persatuan dengan Putramu Yesus Kristus yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus selalu menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.